Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, minggu ini adalah minggu yang membahagiakan bagi masyarakat Indonesia setelah timnas berhasil memukul mundur Bahrain. Tapi sebelumnya sempat sedih juga setelah terpuruk 1-5 melawan Australia. Tapi dengan kemenangan beberapa waktu kemarin ini mengoreksi posisi Indonesia di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Nah, akan ada 2 pertandingan yang tersisa melawan Cina dan juga Jepang. Seperti apa strateginya dan kira-kira apakah Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026? Sudah bersama saya Pak Sumarji, manajer timnas. Selamat malam, Pak Sumarji. Malam, Mbak. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih sudah hadir di sini dan selamat sebelumnya Pak untuk kemenangan timnas kemarin luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita bahas soal kemenangan, kita bahas dulu yang sedih-sedih dikit ya Pak ya. Iya, iya. Sedih ya, pasti sedih. Semua pemirsa di rumah juga pasti sedih ketika melihat timnas diganyang 1-5 oleh Australia. Apa Pak yang terjadi di sana? Ya, yang pertama saya juga tentu bisa merasakan ya ketika kemarin kita kalah telak 1-5 atau 5-1, bayangin coba 5-1 itu sangat telak dan saya sendiri bawa tim baru kali ini mengalami situasi yang kayak begitu. Nah, tentu semua juga tidak terlepas dari adanya persiapan dan kesiapan terlebih berkaitan dengan chemistry dan tentunya adaptasi dulu, setelah adaptasi baru nanti meningkat ke chemistry. Nah ini kan persoalannya kan kedua hal ini belum tercapai. Kita bicara adaptasi dan chemistry antar sesama pemain berarti ya? Semuanya. Apa aja nih? Kalau bicara chemistry kan dengan Bahrain kemarin juga sama dong posisinya ya, chemistry harusnya sudah terbangun juga. Jadi adaptasi antar pelatih dan pemain, official dengan pelatih, dengan pemain, tim, ya, staff, antar staff juga belum ada chemistry yang baik, belum adaptasi dengan baik dikarenakan satu, kalau dulu era STY itu kan stafnya itu sudah cukup lama kenal dengan kita semuanya, staf kepelatihan maksudnya. Kalau ini kan semuanya kan baru new semua. Artinya dengan semua serba baru kan, ya kita harus bisa menyesuaikan dan kita harus bisa beradaptasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah ini, bukan singkat loh ya, sesingkat-singkatnya. Tapi sempat latihan dong sebelumnya di Australia itu. Nah, jadi begini, kita awali dulu dari kita berangkat nih, yang dari Jakarta nih, head coach dan beberapa staf kepelatihan, asisten, dan juga anak-anak dari Liga 1, 8 orang itu berangkat. Kita berangkat tanggal 16 sore, terus malam sampai pagi tanggal 17. Ini juga yang dari Eropa, yang dari klub-klub luar lain juga pada datang di sana. Tapi baru tanggal 17 kita belum bisa kumpul semua nih, baru beberapa. Dari 29 yang kita panggil, ya baru kira-kira mungkin antara 12 sampai 15 orang lah tanggal 17. Lantas tanggal 18 itu boleh dikatakan sudah hampir, tinggal kurang 2 pemain saja. Ragnar sama Kevin itu tanggal 18. Nah, tanggal 18 kita udah latihan tim. Latihan tapi ya baru latihan masing-masing saja sambil mengenal. Itu masih belum bisa untuk membangun chemistry ya antar pemain juga di situ ya. Nggak cukup ya. Tidak bisa. Idealnya berapa kali Pak pertandingan? Sehari. Pelatihan sebelum pertandingan. Ya paling enggak itu paling bagus sebenarnya sih full tim itu 3 kali latihan. Full tim ya. Syukur bisa 4 kali. Jadi 4 kali itu hitungannya 3 kali latihan rutin, sekali official training, baru besoknya pertandingan. Paling tidak 3, kalau bisa paling ini lagi ya 3 lah ya, 2 kali latihan biasa, official training, terus pertandingan. Tapi kemarin cuma 1 kali aja. Sekali jadi saja. No wonder ya, akhirnya nggak kebangun chemistry-nya. Sekali, lantas terus tanggal 19 official training. 20 kita pertandingan. Bagaimana mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita disuruh membangun komunikasi, adaptasi, terus kita diminta chemistry yang susah. Artinya bisa disebut ya persiapan kurang ya ketika di awal itu. Ya, salah satu itulah. Tapi nggak cuma itu, nih yang bikin netizen marah juga, ini strategi yang digunakan oleh Kluivert kemarin itu, Pak Marji, dengan total football yang katanya nggak cocok nih sama timnas Indonesia. Benar nggak begitu? Ya kalau saya sendiri, mohon maaf nih saya sendiri yang berada di tim, mungkin untuk karakter pemain kita belum bisa seperti itu.
Kenapa? Kalau memang mau total football itu paling tidak harus melakukan beberapa kali uji coba. Ini sama sekali belum ada, tiba-tiba diganti begitu ya? Ya otomatis kan juga, mohon maaf, pemain juga bingung juga kan. Nah, tetapi kembali lagi bahwa yang ada di benak kami semua itu kami meyakini di pertandingan melawan Australia karena memang harus total football, ya kita ikuti apa yang menjadi instruksi dari pelatih kan. Kita pengen tahu nih Pak Marji, bagaimana suasana kebatinan di ruang ganti kah atau di latihan ketika disampaikan bahwa ini kita akan bermain dengan strategi ini, itu pemain yang responnya gimana ketika itu? Ya beberapa pemain curhat ke saya juga, menyampaikan kita kalau harus total football kan nyerang kan, itu dia pikir mampu apa tidak gitu. Apa lebih masalah stamina ya pasti dong. Kalau bilang begitu berarti kan 90 menit itu kan harus gas terus. Itu. Tapi dengan kualitas pemain yang naturalisasi yang biasa main di Eropa bukannya hal yang biasa. Ya, sekarang saya tidak perlu saya kan sudah bisa dibuktikan seperti apa hasilnya kan, tidak perlu saya harus bercerita kan hasilnya seperti apa, kan bisa dinilai sendiri. Artinya memang menurut saya butuh waktu untuk melakukan perubahan secara keseluruhan. Itu butuh waktu. Butuh kita ketika ada FIFA Matchday mungkin 3, 4 atau 5 game begitu, baru mereka beradaptasi dan mereka bisa menjalankan strategi itu. Kan strategi itu kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung tiba-tiba kan, apalagi yang sampai biasa pragmatis dengan STY kemudian tiba-tiba diganti kita gitu tahu ya. bagaimana STY memerankan perannya dia, meracik strateginya dia, kan pragmatis. Makanya kan banyak yang menyampaikan kalau STY ini kayak parkir bis gitu. Ya kan. Ya saya ini kadang-kadang jujur aja, kadang-kadang juga ketawa gitu. Kita memangnya mau main sepak bola itu mau indah atau mau main menang? Menang dong tujuannya. Ini kan realistis toh? Realistis. Tapi gitu. itu juga sempat diprotes kan, hanya tujuannya pragmatis saja, tidak membangun ini kualitas pemain dan lain-lain kan, sempat diprotes begitu sebelumnya. Boleh sedikit komentar soal itu? Ya kalau itu mohon maaf aja ya, saya kira kalau saya pribadi saya pribadi kurang sependapat. Yang penting hasilnya ya. Kalau saya hasilnya. Mau main seperti apapun, orang sepak bola itu tidak bisa dipungkiri. Mau main jelek kayak apapun, kalau menang, euforianya luar biasa. Nah, ini logika logika berpikir kita loh. Memang seperti itu kok.